Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Gega Arsuma Prayogo dengan NIM 25110111036 dari kelas 2 CBK. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan hasil dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dengan Bapak Oyaneka Paramarta SPD MPD dalam materi Chi-square dan T1 sampel. Nah, dalam ujian akhir semester ini, yaitu pada soal pertama uji Chi-square, di sini saya harus memenuhi syarat dari uji independensi Chi-square itu sendiri, yaitu tidak ada sel yang nilai frekuensinya itu 0, setelah FO-nya itu tidak boleh ada yang 0, setelah itu tabel kontingensinya 2 kali 2 itu tidak boleh kurang dari 5, begitupun kalau misalnya lebih dari 2 kali 2 itu tidak boleh ada yang kurang dari 5 lebih dari 20%. Lalu, ini soalnya bahwasanya ada seorang konselor yang menduga adanya keterkaitan antara jenis kelamin dan juga tingkat kedisiplinan belajar. Nah, tingkat kedisiplinan belajar di sini seperti kode variabel di sini ada 3, yaitu 1 itu tinggi, 2 itu sedang, 3 itu rendah. Begitupun gender ataupun jenis kelaminnya ada 2, yaitu 1 laki-laki, 2 itu perempuan dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Nah, di sini seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya satu itu laki-laki pada gender, satu itu laki-laki dan 2 itu perempuan. Pada tingkat kedisiplinan, satu itu tinggi, 2 itu sedang, dan 3 itu rendah. Nah, jadi di sini nanti bisa dicocokkan bahwasanya lelaki tinggi itu ada berapa, eh, perempuan sedang itu ada berapa, begitupun dengan yang lainnya. Di sini ada 55 data dummy yang saya buat. Nah, setelah itu baru saya menentukan hipotesis, yaitu HO sama dengan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Begitupun dengan H1, kebalikan dari HO, terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Baru di sini saya menyusun tabel kontingensi dari hasil analisa saya di data dummy tersebut. Nah, maka dari itu didapatkan eh, sebanyak ada 9 lelaki tinggi dengan tingkat kedisiplinan belajar, ada bersifat sedang itu ada 11, rendah itu ada 9, kalau yang perempuan itu yang tinggi ada 12, setelah itu sedang itu ada 7, rendah itu ada 7 juga. Nah, jadi total dari yang tinggi itu ada 21, total dari sedang itu ada 18, total dari rendah itu ada 16, yaitu itu adalah baris. Nah, untuk kolomnya sendiri yaitu pada laki-laki itu ada 29 dan pada perempuan itu ada 26. Jadi total keseluruhan yaitu 55 data. Jadi data ini harus sesuai dengan data dummy yang saya paparkan tadi, seperti itu. Setelah itu dilanjutkan untuk mencari FI frekuensi harapan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya baris itu hasil dari yang jumlah tinggi, jumlah sedang, jumlah rendah. Setelah itu untuk kolom itu hasil dari yang laki-laki dan hasil dari yang perempuan, seperti itu. Nah, jumlah semua itu 55. Jadi di sini tinggal dibagi jumlah baris, misalnya L tinggi. L tinggi dengan P tinggi itu kan sama jumlah barisnya, cuma beda di jumlah kolom. Jadi bisa dibagi terlebih dahulu 21 bagi 55 itu berapa. Nanti bisa langsung dikali kalau misalnya kolomnya itu yang tinggi itu 29, jumlah kolom yang laki-laki itu 29 tinggal dikali 29. Begitupun dengan yang perempuan, jika kalau jumlah kolomnya itu 26 tinggal dikali 26 dan mendapatkan hasil. Nah, ini baru frekuensi harapan. Dilanjutkan untuk mencari FO kurang FE kuadrat. Nah, tadi kan FO-nya sudah didapatkan, ada yang 9, ada yang 11, 9, ada yang 12, 7, 7, seperti itu. Nah, tadi FE-nya juga sudah dicari dari hasil jumlah baris per jumlah semua kali jumlah kolom. Nah, maka dari itu hasilnya itu dikurangkan dengan frekuensi nolnya atau awalnya dari frekuensi awal. Setelah itu baru dikuadratkan dan mendapatkan hasil seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu baru dilanjutkan ke FOFE kuadrat per FE. Nah, setelah mendapatkan hasil dari FOFE kuadrat ini, setelah itu baru dibagi oleh FE. Nah, misal contoh ini L tinggi itu kan hasil dari FOFE kuadratnya itu 4,198. Nah, lalu dibagi oleh frekuensi harapan FE-nya yaitu 11,049 yang sudah kita cari di depan tadi dan mendapatkan hasil seperti ini.
Nah, dan itu akan dilanjutkan kepada semua variabel lainnya. Nah, setelah itu baru saya akan mengakumulasikan semuanya dalam bentuk tabel ini agar lebih mudah dilihat juga FO-nya berapa, FE-nya berapa dari FO ini, setelah itu FO FE kuadratnya berapa, dan FO FE kuadrat per FE-nya itu berapa. Baru diakumulasikan dan ditotalkan semua menjadi 1,398. Setelah itu untuk yang ketiga yaitu menentukan X2 tabelnya atau X kuadrat tabel. X kuadrat tabel yaitu sesuai dengan taraf signifikansi yang tadi diberikan yaitu 0,05 dalam kurung dB. Nah, jadi X kuadrat tabel di sini sama dengan X kuadrat tabel 0,05 dikali kolom kurang 1 dikali baris kurang 1. Tadi di sini kan ada barisnya itu ada 3. Jadi baris kurang 1, kolomnya itu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, dikurang 1. Jadi setelah dikurang jadi 1 dikali 2 dapat 2. Jadi kita bisa mencari nanti di sumber Google ataupun lain sebagainya mencari X2 tabelnya itu dari mana. Ini kan 0,05 dan 2. Jadi nanti bisa dicari titik 0,05 dan 2 itu berada di mana. Jadi di sini saya mendapatkan 2,991 seperti itu. Setelah itu, jadi di sini ada kesimpulan dan interpretasi. Tadi kan nah, jika nilai X2 hitung atau C hitungnya itu lebih dari X2 tabel, maka H1 itu ditolak gitu. Nah, lalu kalau misalnya X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 itu diterima gitu. Nah, jadi tadi kan X kuadratnya itu 1,398 dan X kuadrat tabelnya itu 5,991, di mana ini X hitungnya itu lebih kecil daripada X tabelnya atau X kuadrat tabel. Jadi di sini H0 itu diterima jadinya. Jadi kesimpulannya jenis kelamin tidak berasosiasi signifikan atau tidak memiliki hubungan dengan kedisiplinan belajar pada taraf signifikansi 0,05. Nah, jadi pada interpretasi BK seperti ini. Jadi tingkat kedisiplinan itu tidak menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara jenis kelamin. Walaupun laki-laki ataupun perempuan itu tidak memiliki tingkat kedisiplinan yang sama gitu, atau tidak selalu memiliki tingkat kedisiplinan gitu. Nah, dilanjutkan ke soal kedua yaitu pada T1 sampel, yaitu di sini uji beda min 1 sampel. Di sini bisa dilihat bahwasanya harus membuat hipotesis terlebih dahulu, menentukan nilai T hitung, nilai T tabel, lalu membandingkan atau membuat hipotesisnya. Setelah itu baru dilanjutkan ke soal. Nah, di sini soalnya yaitu konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Nah, setelah itu capaiannya rata-ratanya itu ada 75% dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, ini diuji dengan dua pihak seperti itu. Nah, lalu di sini saya mau hipotesisnya jikalau H0 dibanding dengan mu sama dengan 75, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan tidak sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Begitupun juga dengan H1 banding mu tidak sama dengan 75% atau 75. Jadi rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu setelah layanan sama dengan 75% dari rata-rata ideal gitu. Jadi di sini ada 12 data sebenarnya, tapi di sini hanya terlihat di sini. Di sini ada 12 data, tadi kan sudah dilihat. Jadi tadi ditotalkan X-nya berapa, setelah itu X kurang min. Nah, minnya itu seperti cara mencarinya yaitu min sama dengan jumlah atau total dari X ini dibagi dengan jumlah data yaitu 12. Jadi totalnya kan 904 atau 904 dibagi 12 mendapatkan 75,33. Nah, nanti X ini dikurang sama 75,33. Nah, mendapatkan ini. Setelah mendapatkan ini lalu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan baru ditotalkan semuanya seperti itu. Nah, setelah itu baru di sini menghitung simpang baku atau standar deviasi dengan rumus standar deviasi varian seperti itu agar lebih mudah. Jadi di sini hasil dari X kurang X kuadrat di sini atau hasil keseluruhan dari sigma X kuadrat
X kurang X kuadrat per N kurang 1. Jadi kan tadi didapatkan bahwasanya sigma dari X kurang X kuadrat yaitu 802,656. Jadi per 12 kurang 1. Nah, setelah itu akar dari 802,656 per 11. Nah, jadi di sini dibagi dulu 802,656 bagi 11 itu mendapatkan 72,968. Lalu dikuadratkan, di akar kuadratkan mendapatkan 8,542. Nah, setelah itu baru menentukan rata-rata yang dihipotesiskan atau mu. Nah, jadi jumlah angket itu kan 25, skala tertinggi itu kan 4, jumlah sampel itu kan ada 12. Jadi nilai idealnya itu ada 1200 karena ini tuh dikali antara angket, nilai tertinggi sama sampel itu dikali semuanya. Lalu rata-ratanya itu jumlah dari nilai ideal dibagi dengan 12 atau jumlah sampel mendapatkan 100. Maka 75% dari rata-rata ideal yaitu 0,75 dikali 100 tetap hasilnya 75% gitu. Lalu dilanjutkan untuk menentukan nilai T. Nilai T hitung. Diketahui bahwasanya mu itu tadi 75,333, standar deviasi atau standar deviasinya 8,542, mu-nya itu 75% dan n-nya itu 12. Nah, ditanya berapakah nilai T hitung? Jawabannya di sini dengan rumus T yaitu min dikurang mu per standar deviasi per jumlah sampel atau n gitu. Per di sini itu ada akar dari jumlah sampel atau n itu. Nah, jadi disubstitusikan mendapatkan 75,333. Itu kan minnya kurang 75 itu kan mu-nya tadi 75%-nya itu per 8,542 itu adalah standar deviasi yang kita dapatkan dan per akar dari 12 atau akar dari sampel itu. Baru lalu dikerjakan ini 75 kurang 33 per 75 itu berapa, setelah itu akar dari 12 itu berapa, lalu dibagi dengan 8542. Setelah dibagi ini baru mendapatkan hasil, setelah dibagi dan dikurangkan 75,33 kurang 75 ini dikurang, setelah itu 8,542 dibagi 3,464 itu dibagi, baru mendapatkan hasil dari 0,33 itu kan hasil pengurangan dari 75,333 itu dengan 75. Setelah itu 2,465 itu hasil dari pembagian 8,542 dengan 3,464, baru mendapatkan hasil di bawah ini gitu. Nah, baru menentukan T-tabel. T-tabelnya di sini dalam T1 sampel yaitu n kurang 1 banding standar atau banding taraf signifikansi yaitu 0,05. Jadi n-nya itu kan tadi 12, satu sampelnya itu kan tadi 12 dikurang 1. Jadi di sini 11 dibanding banding 0,5. Jadi di sini saya mencari bahwasanya di mana sih titik antara 11 dan 0,05 itu di bagian mana dan mendapatkan 2,201. Di sini saya mencari di Google untuk sumbernya. Setelah itu kesimpulan dan interpretasi bahwasanya jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel maka H1 ditolak, dan begitu pun sebaliknya jika T hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 diterima. Nah, nilai T hitung itu kan tadi 0,235 dan T tabelnya itu 2,201. Nah, jadi T hitung itu lebih kecil jadinya daripada T tabel dan H0 itu diterima dan H1 itu ditolak jadinya. Jadi kesimpulan dan interpretasinya bahwasanya kesimpulannya rata-rata dari skor kepercayaan diri siswa itu setelah layanan tidak sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Jadi interpretasinya itu skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling di sini tentunya sedikit lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan yaitu 75%. Namun hasil dari uji t-test tersebut atau pada taraf signifikansi 0,05 itu diperoleh nilai T hitung 0,135 yang lebih kecil daripada nilai T tabel. Nah, jadi artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok tidak berbeda secara signifikan dari standar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75% dari rata-rata ideal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat dalam menyampaikan hasil dari ujian akhir semester saya. Saya tutup
kegiatan presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.